Halo sahabat semuanya, salam waras di dunia medsos. Jumpa lagi bersama saya Martin Ngara. Kali ini kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan filsafat yang seringkali menjadi kegelisahan kita bersama terkait iman dan agama. Mari kita belajar bersama-sama. Ingat, jawaban-jawaban yang saya berikan tidak 100% benar. Dan Anda pun bisa mencari sendiri sumber-sumber lain yang lebih terpercaya sehingga kita menjadi kaya dalam pengetahuan. Oke, kita mulai. Mengapa kita tidak beragama saja? Toh kita juga tidak bisa memastikan betul apakah surga atau neraka itu ada atau tidak. Memilih beragama atau tidak itu merupakan urusan pribadi setiap orang. Setiap pribadi memiliki hak otonom yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Namun, saya mencoba menjawab pertanyaan ini dari beberapa filsuf bahwa memiliki agama adalah sesuatu yang positif dan bersifat membangun, meskipun ada beberapa juga yang tidak setuju dengan pendapat ini. Pertama, dari Santo Thomas Aquinas, seorang teolog Kristen pada abad pertengahan. Dia mengatakan bahwa agama merupakan alat bantu manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati, karena melalui agama manusia bisa bersatu dengan penciptanya. Dari Immanuel Kant, seorang filsuf yang hidup pada abad pencerahan. Beliau berasal dari Jerman. Ia mengatakan bahwa agama sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan beragama manusia memiliki kerangka moral yang terstruktur, masif, dan koheren. Untuk lebih jelasnya, ia mengatakan bahwa agama merupakan konsep yang berbicara tentang moralitas dan bukan hal-hal yang supranatural atau yang melulu berhubungan dengan Tuhan. Selain itu, ada juga tokoh yang kontroversi dalam memberi arti tentang agama. Saya sengaja menunjukkan juga tokoh ini dengan tujuan agar kita berpikir sendiri tentang validasi kebenaran agama yang kita miliki. Artinya saya mengajak Anda untuk dewasa dalam iman. Tokoh yang kontroversi dalam memberi arti tentang agama adalah Friedrich Nietzsche, filsuf asal Jerman. Dia mengatakan bahwa agama merupakan konsep yang menekan kebebasan dan kreativitas dari manusia sendiri. Baginya, manusia harus menciptakan hal-hal yang melampaui agama dan menciptakan hal-hal baru yang bersifat positif. Secara lebih keras lagi, ia mengatakan bahwa Tuhan dan agamanya merupakan ciptaan manusia sendiri. Intinya bahwa agama itu membuat manusia tidak bebas dalam berpikir. Terlepas dari tokoh-tokoh yang kontroversi, agama bagi orang-orang beriman merupakan hal yang urgent karena ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yakni kebutuhan spiritual, moralitas dan etika, komunitas dan solidaritas, harapan dan kenyamanan, tradisi dan identitas budaya. Semuanya menjadi mind map bagi manusia dalam menjalani hidupnya di dunia untuk hidup secara lebih baik dari hari ke hari. Itulah alasannya mengapa manusia harus memiliki agama, meskipun tidak bisa memastikan apakah benar atau tidak neraka dan surga itu ada. Mengapa kita tidak memilih satu agama saja? Apa sebenarnya alasan fundamental sehingga manusia itu lebih memilih untuk hidup dalam beragam agama serta menganut begitu banyak paham tentang Tuhan? Bertolak dari pandangan John Hick, ia mengatakan bahwa manusia memiliki banyak
agama karena berhubungan dengan ragamnya budaya yang dimiliki oleh manusia. Manusia menggambarkan hubungan dengan yang transenden dengan kekayaan budaya yang ia miliki. John Hick mengusulkan konsep yang sangat menarik dan sekarang masih diakui sebagai konsep yang menolong pola pikir positif setiap orang terkait keragaman agama. Ia menawarkan konsep pluralisme religius yang mengacu pada pengertian bahwa setiap agama terdapat nilai dan kebenaran relatif serta memberi pemahaman bahwa keberagaman agama merupakan manifestasi dari pemikiran manusia yang terbatas terkait yang supranatural atau realitas spiritual. Dan karena keterbatasan berpikir, maka manusia jatuh dalam keberagaman agama. Selain itu, William James juga mengatakan bahwa agama merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman luar biasa dari manusia, yaitu pengalaman religius, atau hasil transformatif diri manusia dalam kehidupannya. Sekali lagi, karena keterbatasan manusia terhadap yang transenden, akhirnya ia memilih untuk mendeskripsikan Tuhan dari segi kekayaan budaya yang ia miliki. Itulah mengapa manusia memiliki banyak kepercayaan untuk mendeskripsikan eksistensi dari yang transenden, dalam hal ini Tuhan Allah. Apakah Allah itu benar-benar ada dalam setiap agama? Kita tidak bisa mengatakan bahwa dalam setiap agama Tuhan pasti ada, karena justru ada agama yang mana di dalamnya tidak diakui akan eksistensi Tuhan, seperti agama-agama non-teistik, agama Buddha, Konfusianisme, Taoisme, dan Jansenisme. Meskipun begitu, mari kita mencoba untuk menalar keberadaan Tuhan dari salah satu tokoh teolog yang hidup pada abad pertengahan, yakni Santo Thomas Aquinas. Dalam menalar eksistensi Tuhan, ia menawarkan teori kosmologi dan teleologis yang menggambarkan bahwa Tuhan itu ada melalui 5 jalan pikiran yang sampai saat ini masih sangat kuat dan dipakai oleh orang-orang religius, terutama agama-agama Abrahamik seperti Kristen, Islam, dan Yahudi. 5 jalan itu adalah yang pertama, adanya penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh penggerak yang lain. Artinya, semua pergerakan yang kita jumpai atau yang kita lakukan sendiri ada yang mengawalinya. Dengan demikian, tidak ada gerakan yang muncul sendiri tanpa penggerak lain yang pada hakikatnya tidak bisa digerakkan oleh penggerak yang lain. Dan inilah yang kita sebut sebagai Tuhan. Kedua, ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh penyebab yang lain. Misalnya, kita mengetahui atau melihat tumbuhan yang tumbuh dan berkembang. Dalam pemahaman kita, tumbuhan itu ada karena ada biji yang mengalami proses panjang hingga bertumbuh sebagai tumbuhan, dan biji itu kita tahu juga muncul karena adanya tumbuhan yang sudah tua dan berbuah akhirnya menghasilkan biji yang kemudian bertumbuh lagi untuk menghasilkan tumbuhan yang tua. Proses ini ada secara terus-menerus, sedangkan adanya proses ini tidak mustahil muncul begitu saja tanpa ada yang menyebabkannya. Maka oleh Thomas Aquinas mengatakan, penyebab dari proses ini ada dan dia adalah Tuhan. Ketiga, argumen kebutuhan. Contoh, manusia yang kita kenal sebagai makhluk kontinen, menurut Aquinas, ia tidak harus ada. Namun manusia tetap ada dan hidup. Oleh karena itu, harus ada sesuatu yang sudah ada dan hidup yang kemudian mengadakan manusia, yakni Tuhan.
Argumen keempat yaitu argumen tentang derajat keberadaan. Misalnya, kita memiliki pemahaman bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang kita anggap baik dan buruk, seperti menolong orang yang sakit dan mencuri. Menolong orang yang sakit adalah perbuatan baik, sedangkan mencuri adalah perbuatan jahat. Maka dengan demikian ada sesuatu yang derajat kebaikannya lebih tinggi dari semua yang ada di dunia ini. Argumen yang kelima adalah argumen tujuan akhir. Misalnya, keseluruhan anggota tubuh manusia bersatu terhadap satu sama lainnya dengan tujuan untuk bertumbuh bersama dalam keadaan sehat. Proses ini berlangsung dalam diri manusia, menunjukkan kejelasan bahwa setiap proses itu memiliki tujuan akhir atau kehendak akhir yang mengarahkan fungsi-fungsi tersebut, yakni Tuhan. Selain Thomas Aquinas, ada juga tokoh-tokoh lain yang berbicara tentang keberadaan Tuhan, seperti David Hume, Al-Ghazali, Immanuel Kant, dan lain sebagainya. Semuanya Anda bisa mencoba untuk mencarinya di internet. Bahkan tokoh-tokoh yang kontradiksi juga ada, seperti Nietzsche dan seterusnya. Allah mana yang paling benar dalam setiap agama? Untuk menentukan Allah mana yang paling benar dalam setiap agama menjadi hal yang sangat mustahil, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda dan kita hanya bisa menghormati apa yang menjadi pandangan mereka. Dalam agama Abrahamik, Kristen, Islam, dan Yahudi, Allah merupakan entitas ilahi yang maha kuasa dan bijaksana. Dalam ketiga agama saja kita tidak bisa mengambil keputusan bahwa ada Allah yang paling benar dari salah satu pandangan mereka. Tentu hal itu sulit untuk dijelaskan. Dalam Islam, Allah dipandang sebagai yang paling esa dan tidak ada yang menyerupainya. Dengan demikian, kalau bertolak dari pandangan Islam, maka Allah mereka lah yang paling benar. Namun, dalam agama Kristen juga Allah dipandang sebagai satu-satunya yang maha kuasa dan benar, kuasa dari segala kuasa dan benar dari segala yang benar. Dalam agama lain juga memiliki sudut pandang yang tak kalah mendalam. Dalam hal ini, konsep tentang Allah mana yang paling benar dalam setiap agama adalah persoalan yang harus dikembalikan kepada setiap pribadi terkait bagaimana penganut itu menghayati dan memaknai konsep Allah yang ia yakini. Jadi, tidak ada jawaban pasti tentang Allah mana yang paling benar dalam setiap agama. Jika memang Allah itu satu, mengapa manusia membuat dirinya terjebak dalam keberagaman paham tentang Tuhan? Saya mencoba menjelaskan pertanyaan ini dengan analogi bahwa Tuhan seperti gajah dan agama adalah orang-orang yang matanya sementara ditutup, sedangkan tangan mereka sementara meraba gajah. Bagi mereka yang meraba bagian gading gajah itu akan mengatakan Allah itu seperti gading. Bagi yang meraba bagian ekornya akan mengatakan Allah itu seperti ekor gajah. Atau bagi mereka yang meraba hidungnya, Allah itu akan dimaknai sebagai yang seperti hidung gajah dan sebagainya. Artinya orang bebas memaknai Allah yang satu itu dalam keragaman agama, dan semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni percaya kepada adanya yang transenden. Sedangkan mengapa manusia terjebak dalam keberagaman tentu saja sudah dijelaskan di beberapa pertanyaan sebelumnya, bahwa manusia memiliki keterbatasan pengetahuan akan yang transenden.
Manusia hanya bisa menghadirkan yang transenden itu melalui kekayaan budayanya demi memenuhi kebutuhan spiritual, moralitas, dan etika, komunitas dan solidaritas, harapan, dan kenyamanan. Apa sebenarnya itu agama? Apakah hanya narasi yang sengaja diciptakan oleh para pemikir awal lalu diwariskan kepada setiap generasi dengan dasar bahwa mereka percaya atau beriman? Secara umum, agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan manusia yang ditujukan kepada Yang Maha Kuasa, yakni Tuhan. Agama juga adalah kaidah atau aturan yang berurusan dengan relasi antara manusia dan tatanan kehidupannya. Dalam hal ini, perlu kita garis bawahi bahwa pelaksanaan agama seringkali dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Ada juga pengertian agama dari beberapa filsuf. Anselmus dari Canterbury, agama merupakan institusi yang diberkati oleh Allah untuk mengajar dan memimpin di umatnya, karena di dalam agama ada otoritas moral dan nilai spiritual yang berasal dari Allah dan harus diajarkan kepada umatnya. Agustinus dari Hippo, agama adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna dalam menjalin relasi dengan Yang Maha Tinggi, yakni Tuhan. Dari Thomas Aquinas, agama adalah kebenaran ilahi yang diberikan Allah kepada manusia melalui wahyu-Nya, dan Allah melengkapi pengetahuan manusia itu melalui akal budinya. Dari Immanuel Kant, agama adalah sesuatu yang bersifat moral dan etis yang memberikan dukungan bagi manusia untuk melihat seluruh kehidupannya dari segi baik dan buruknya. Dari Aristoteles, seorang tokoh empiris, mengatakan agama adalah upaya manusia untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari alam semesta. Dan masih banyak lagi filsuf dan teolog lain yang memberi definisi tentang agama. Jadi, kata agama itu sendiri memiliki makna yang sangat kompleks di kalangan manusia. Terkait apakah agama narasi atau tidak, itu sangat tergantung dari sisi mana orang melihatnya, dan di sini saya mencoba melihatnya dari 3 sisi. 1. Dari sudut pandang keberagaman, agama adalah hasil pengalaman hidup spiritual dari manusia yang berusaha untuk mencari makna dan tujuan hidupnya. Berdasarkan pandangan ini, agama muncul sebagai alat untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam yang terjadi, mengatasi ketakutan dan kepastian hidup manusia, serta wadah untuk mengembangkan nilai-nilai baik dan norma-norma baik dalam hidup manusia. 2. Dari sudut pandang konstruktivitas, agama adalah produk budaya yang tercipta melalui interaksi sosial, termasuk narasi, simbol-simbol, dan ritualnya. 3. Dari sudut pandang ilahi, agama adalah wahyu ilahi yang diberikan kepada manusia oleh entitas ilahi. Apakah tidak ada tolak ukur lain yang digunakan manusia selain terminologi surga dan neraka untuk menentukan baik atau buruknya seluruh hidupnya? Atau jangan sampai 2 terminologi itu hanya sebuah penjara yang membuat manusia itu tidak bebas dan menjadi takut dalam menjalani hidupnya sebagai generasi yang lepas bebas di jagat raya. Dalam menata hidup dan kehidupan dari manusia, tentu tidak hanya mengandalkan surga dan neraka untuk melakukan sesuatu. Ada kemungkinan bahwa surga dan neraka adalah 2 konsep yang menjadi tujuan yang mau dicapai dan tidak mau dicapai. Sedangkan konsep lain
bisa menjadi tolak ukur bagi manusia dalam bertindak. Misalnya konsep etika, filosofi hidup atau prinsip hidup, hukum dan keadilan, dan pemikiran ilmiah. Etika adalah sistem yang digunakan manusia dalam menilai baik dan buruknya sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dengan berdasarkan prinsip dan moralitas hidup. Filosofi hidup adalah pandangan eksistensial atau pandangan humanistik yang menekankan nilai hidup dari manusia. Hukum adalah titik untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan dari manusia. Sedangkan pemikiran ilmiah adalah pandangan yang mengutamakan nilai fungsi atau dampak dari tindakan yang kita lakukan bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, ataupun kelompok tertentu yang mengutamakan manusia sebagai tujuannya. Bisakah manusia-manusia beragama itu hidup seperti orang yang tidak beragama, dengan maksud agar tidak melahirkan pertengkaran sebagai manusia yang memiliki identitas yang sama, yakni manusia? Tentu sangat bisa, dengan prinsip bahwa kita memiliki kesamaan nilai sebagai manusia. Yang menjadi cahaya atau mind map dalam memperjuangkan hidup damai di tengah keragaman paham tentang Tuhan adalah hidup toleransi, berani berdialog, saling menghormati perbedaan, dan saling mengasihi satu sama lainnya. Ada banyak nilai-nilai baik yang diajarkan dalam setiap agama, maka semuanya akan menjadi ujung tombak dalam mencapai kesejahteraan bersama. Beberapa tokoh yang menyuarakan hidup toleransi dan dialog adalah sebagai berikut. Paus Fransiskus Assisi, beliau terus menyuarakan dialog antara umat beragama dengan tujuan agar bisa menemukan kesejahteraan bersama dan agar bisa hidup harmonis. Martin Buber, seorang filsuf dan teolog asal Jerman, beliau sangat terkenal dengan konsep dialogikanya. Ia menekankan betapa pentingnya hubungan manusia yang bersifat autentik dan saling menaruh hormat satu sama lainnya. Tokoh lain juga adalah Mahatma Gandhi. Ia menekankan betapa pentingnya hidup toleransi antara umat beragama dan juga penyelesaian masalah tanpa harus melalui jalur kekerasan. Bagaimana caranya agar kita bisa melihat Allah? Jawaban pertama dari pertanyaan ini tentu tidak secara indrawi, dan ini sudah ditegaskan juga oleh filsuf muslim yang bernama Al-Kindi. Beliau mengatakan, konsep melihat Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin karena sifat Tuhan yang luar biasa. Dalam agama Katolik pun konsep tentang melihat Tuhan merupakan gagasan yang membuat orang takut dan gemetar, karena ada perasaan dalam diri manusia yang menganggap dirinya tidak layak melihat Tuhan. Namun kita akan menjawab pertanyaan ini dari segi rasionalitas dengan melihat beberapa pandangan dari para filsuf yang kemudian menghubungkan dengan situasi real. Pertama dari Plato. Dalam karyanya yang paling terkenal dengan judul Dialog Parmenides, Plato mengatakan bahwa idea of the good merupakan asal mula semua kebaikan dan pengetahuan, bahwa gagasan Plato ini merupakan representasi tentang konsep Tuhan atau yang maha tinggi. Tokoh kedua adalah Aristoteles. Dalam metafisikanya, Aristoteles membahas juga konsep Tuhan sebagai prinsip gerak dan keberadaan dalam alam semesta. Baginya, Tuhan adalah pemikir yang tidak bergerak, yang menjadi penyebab pertama
dari semua pergerakan serta pencipta alam semesta dan segala isinya. Ketiga, Adi Sankara. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya keberadaan yang nyata, dan pencapaian tertinggi adalah menyadari kesatuan dengan Tuhan melalui pengalaman mistik. Selain itu, ada juga filsuf yang bernama Ibnu Sina. Menurutnya, melihat Tuhan sama dengan melihat semua keberadaan di alam semesta dan semua kebaikan yang ada. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang percaya atau beriman dan tidak beriman? Apakah orang yang beriman akan selamat dan yang tidak beriman tidak akan selamat? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dari pandangan Gereja Katolik. Dalam Lumen Gentium artikel ke-16 dikatakan bahwa mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati, dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Artinya, siapapun bisa diselamatkan oleh perbuatan baiknya dan berdasarkan suara hati. Namun, perlu ditegaskan juga bahwa dokumen gereja memiliki penekanan bahwa semuanya baru dilihat sebagai persiapan Injil, dan semua yang baik dalam agama lain atau yang diperbuat oleh orang lain adalah sebagai pantulan cahaya kebenaran. Thomas Aquinas juga memberikan pandangan bahwa mencari Allah dengan rasionalitas dan iman adalah dua hal yang tidak saling bertabrakan. Tetapi, rasionalitas membantu manusia untuk teguh dalam imannya. Untuk lebih jelasnya, beliau mengatakan bahwa pengungkapan iman tentang kebenaran tidak hanya dicapai melalui rasionalitas atau akal budi. Apakah manusia mampu menjelaskan tentang hal-hal yang misteri? Jawabannya tentu tidak. Manusia sangat terbatas dalam hal pengetahuannya tentang yang misteri. Ada juga tokoh yang membahas hal ini, yakni Blaise Pascal. Menurut Blaise Pascal, manusia tidak bisa berbuat apa-apa ketika berhadapan dengan hal-hal yang misteri, dan manusia hanya bisa menaruh kepercayaan. Untuk lebih jelasnya, beliau mengatakan bahwa tidak mungkin manusia percaya kalau bukan Allah yang menghendakinya. Selain itu, René Descartes juga menyampaikan argumen yang hampir senada, yakni berpikir tentang Allah itu adalah posisi di mana kita yang serba terbatas mau memahami Allah yang tidak terbatas. Jadi kesimpulannya adalah manusia tidak mampu menjelaskan hal-hal yang misteri selain percaya keberadaan yang misteri itu sendiri. Bagaimana manusia memaknai agama dari segi antropologi? Tentu saja ada bermacam-macam pandangan terkait hal ini. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dari beberapa tokoh antropolog. Pertama, dari Clifford Geertz. Agama adalah budaya, yakni pelestarian akan simbol-simbol sebagai sarana komunikasi
satu sama lain secara turun-temurun. Kedua, Evan Pritchard. Menurut Evan Pritchard, agama adalah relasi timbal balik antara Allah dan manusia. Lebih lanjutnya, ia menegaskan bahwa gagasan Allah itu termuat dalam bidang kehidupan manusia, seperti relasi sosial, budaya, sejarah, bahasa, dan kepercayaannya. Ketiga, dari James George Fraser, antropolog asal Skotlandia. Beliau mengatakan bahwa agama merupakan perkembangan lebih lanjut dari magik atau sihir. Tentu masih banyak tokoh-tokoh antropolog lain yang berbicara terkait pemaknaan agama dari segi antropolog. Namun, dari beberapa yang sudah disebutkan, kita bisa membuat kesimpulan bahwa konsep agama dalam pandangan setiap orang itu bermacam-macam. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kali ini. Semoga lewat pembahasan ini kita bisa lebih terbuka untuk memaknai dan memahami agama dan iman yang kita miliki secara bijaksana.